Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran ancam akan menyerang Amerika Serikat jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut Amerika Serikat terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun Amerika Serikat membantah adanya konfrontasi tersebut. U.S. Warship 58, this is Sepah Navy. For your information, I have some... Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kota Majdal Zun di Lebanon Selatan hancur berantakan setelah serangan Israel terhadap terowongan yang diduga milik Hizbullah. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak parah akibat serangan Israel. Inilah kondisi kota Majdal Zun di Lebanon Selatan. Rekaman yang diambil pada hari Rabu dekat Mansuri di distrik Tir menunjukkan kota itu terbelah akibat ledakan dengan beberapa rumah rusak. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 28 Juni, militer Israel mengatakan pasukannya telah menghancurkan jalur bawah tanah yang ditemukan di Majdal Zun di dalam zona keamanan di Lebanon Selatan. Pihak militer mengklaim kompleks tersebut dibangun menggunakan teknologi dan keahlian yang disediakan oleh rezim teroris Iran dan mengatakan pasukan menemukan ratusan senjata dan 4 jalur peluncur yang diarahkan ke wilayah Israel. Wali kota Majdal Zun, Yosef Sehameh, mencatat bahwa kota itu telah berulang kali menjadi sasaran serangan udara dan penembakan selama perang. Warga pun tetap teguh melakukan perlawanan terhadap Israel. نقول للعدو الإسرائيلي اليوم وكل يوم أنه مهما دمرت من بيوت ومهما أمعنت من قتل وتشريد ونزوح سنبقى خيار المقاومة خيارنا الوحيد. نحن أصحاب الحق وأصحاب القضية والحق لا يموت مهما طال الزمن. Sebagian warga Lebanon Selatan pun mengkritik seruan Presiden Lebanon Yosef Aoun untuk memberikan kesempatan pada negosiasi dengan Israel. Hingga kini belum ada jadwal yang diumumkan untuk penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah yang digambarkan Tel Aviv sebagai zona keamanan yang merupakan salah satu tuntutan utama Lebanon dalam negosiasi tersebut. Kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat lebih dari 50%. Lalu lintas komersial yang melintasi Selat Hormuz meningkat tajam. Meski perundingan antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung dalam kondisi rapuh, namun kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat hingga 50%, namun mereka berada di bawah pengawasan khusus pemerintah Iran. Berdasarkan data perusahaan analitik Kepler, 223 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada periode bulan Juni atau rata-rata 32 kapal per hari. Sementara itu, di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. و به راحتی این کار دیگه انجام شده. هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشد. ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم. خب شما نگاه کنید این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sangat ingin berdamai dengan Amerika Serikat. Ia juga mengklaim Washington sengaja memberikan Iran waktu istirahat seminggu untuk menggelar rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei karena Amerika Serikat baik. We beat Venezuela in one day. And we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly.
We gave him a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope. Pemirsa, sebuah kota di perbatasan Lebanon Selatan luluh lantak setelah Zionis Israel mengklaim menghancurkan terowongan bawah tanah milik Hizbullah. Kota Majdal Zaun di Lebanon Selatan mengalami kerusakan parah setelah serangan yang dilancarkan Zionis Israel terhadap sebuah terowongan yang diklaim digunakan oleh Hizbullah. Rekaman dari wilayah dekat Mansori, distrik Tir, memperlihatkan dampak ledakan besar yang membelah kawasan permukiman. Sejumlah rumah warga tampak rusak dengan puing-puing berserakan di berbagai titik. Zionis Israel menyatakan telah menghancurkan jalur bawah tanah yang ditemukan di dalam zona keamanan di Lebanon Selatan. Wali kota Majdal Zaun, Yusuf Sehaime, mengatakan kotanya telah berkali-kali menjadi sasaran serangan udara dan tembakan artileri selama konflik berlangsung. الحقيقة بوقت الحرب كانت مجدل زون تتعرض للعديد من الغارات الجوية والقصف المدفعي بشكل يومي. وبعد وقف إطلاق النار كنا موجودين بصور على مواقع التواصل الاجتماعي وردت معلومات أن العدو الإسرائيلي بده يفجر النفق الموجود بالجبل. وبالفعل بعد حوالي نص ساعة شعرنا برجية بالأرض وصوت وميد من النار بيّنت أنه مباشرة أنه العدو الإسرائيلي أقدم على التفجير المنشأة الموجودة بالجبل. Zionis Israel juga mengklaim menemukan ratusan senjata serta 4 lubang peluncur yang disebut mengarah ke wilayah Israel. Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke permukiman warga Palestina di Yerusalem Timur yang menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים בבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. 1000 hari perang menghancurkan Gaza, ribuan warga Palestina kini hidup dalam keputusasaan di tengah reruntuhan. Perang yang telah berlangsung selama 1000 hari terus meninggalkan luka mendalam bagi warga Palestina di jalur Gaza. Ratusan pengungsi yang berlindung di Universitas Islam Kota Gaza menyampaikan seruan putus asa kepada dunia internasional. Mereka mengaku setiap hari harus berjuang untuk mendapatkan keamanan, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Bagi banyak keluarga, kehancuran akibat perang kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Harapan agar konflik segera berakhir semakin memudar seiring berlanjutnya pertempuran. Sejumlah pengungsi menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang kehilangan rasa aman, kehidupan normal, dan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. صار لها الحين 1000 يوم واعتقادي أنا أنها مش هتقف هتستمر ويمكن تستمر كمان قد اللي راح لأن أنت شايف اليهود اليوم بتزيد اغتيالات حصار بتضايق على الناس ما فيش شيء يعني بوادر خير انك تقول Di tengah kondisi yang terus memburuk, warga Palestina kembali menjurukan agar komunitas internasional segera mengambil langkah nyata untuk memperluas akses bantuan kemanusiaan dan meringankan penderitaan jutaan warga sipil yang terdampak konflik.
Pemirsa, kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa satu kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Nah itu namanya Gam Sunoro Pertamina. Dan begitu pun dengan kapal-kapal yang lain, kata-kata yang... Kapal Gam Sunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia yang akibat penutupan Selat Hormuz. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gam Sunoro dalam keadaan sehat, meski satu kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan menunggu izin melintas. Rencana pelayaran menuju Kilang Cilacap juga masih tertunda. Kayaknya belum ada tanda-tanda untuk bergerak. Semoga lah ya. Tentunya untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda. Dan nanti apabila sudah melintas, benar itu.